Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Natalia Desela. Kelompok dari 6 ingin mempresentasikan materi tentang mobilitas sosial. Dan ketuanya adalah Excel. Materi pertama dibacakan oleh Sinta Salsabila. Silakan. Ya, baik, di sini saya akan mempresentasikan rangkuman saya tentang mobilitas sosial. Yaitu pengertian mobilitas sosial adalah perpindahan status sosial ke status sosial lainnya. Di sini juga ada dua istilah, yaitu yang pertama ada status sosial dan mobilitas sosial. Di dalam sosiologi, di dalam sosiologi istilah itu tuh termasuk ke dalam struktur sosial. Nah, struktur sosialnya itu meliputi stratifikasi sama ada diferensiasi. Terus ada lanjut ke definisi mobilitas sosial menurut para ahli sosiologi. Yang pertama itu ada menurut Sujono Sukanto. Nah, menurut Sujono Sukanto itu mobilitas sosial itu adalah suatu gerak struktur sosial yaitu tentu untuk mengatur organisasi di kelompoknya. Terus menurut Kimball dan mobilitas sosial adalah mobilitas struktur. Menurut William, mobilitas individu-individu dan keluarga-keluarga terhadap kelompok sosial lainnya. Jadi intinya mobilitas sosial itu adalah perpindahan status sosial ke status sosial lainnya. Nah, perpindahan itu tuh dengan adanya lapisan yang ada di dalam masyarakat. Terus ada mobilitas sosial itu ada status sosial sama peranan sosial. Peranan sosial itu dapat diartikan sebagai kedudukan seseorang di dalam masyarakat. Nah, di peran sosial dan status sosial ini, status sosial itu bisa didapetin dengan berbagai macam cara. Yang pertama itu ada ascribed status. Ascribed status itu adalah status sosial yang cara memperolehnya itu bisa dari keturunan atau kelahiran. Contohnya tuh kayak marga gitu. Terus kalau ascribed status itu diperoleh melalui kerja keras atau usaha. Nah, contohnya itu kayak misalkan bupati, DPR, dan sebagainya. Terus yang ketiga itu ada exsident status. Exsident status itu adalah status sosial yang diperoleh melalui pemberian. Contohnya kayak misalkan mendapat penghargaan atau menang di Olimpiade. Lanjut ada bentuk-bentuk mobilitas sosial. Nah, bentuk-bentuk mobilitas sosial ini ada dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, mobilitas horizontal. Mobilitas horizontal itu adalah status kedudukan yang sederajat. Terus kalau mobilitas vertikal itu perpindahan status kedudukan yang tidak sederajat. Nah, di mobilitas vertikal ini dibagi lagi menjadi dua bagian, yaitu ada vertikal naik dan vertikal turun. Vertikal naik itu dia tuh kayak misalkan statusnya itu tuh yang tadinya tinggi jadi yang tadinya turun jadi naik. Kalau yang vertikal naik. Nah, kalau vertikal turun itu kayak sebaliknya, yang tadinya dia tinggi jadi statusnya tuh rendah. Terus intergenerasi. Nah, kalau itu dialami oleh seseorang atau sekelompok dalam satu generasi. Terus yang selanjutnya ada mobilitas antar generasi. Nah, kalau mobilitas antar generasi ini antar dua generasi atau lebih yang merupakan perbedaan statusnya. Terus kalau mobilitas geografis itu perpindahan daerah ke daerah lainnya. Terus lanjut ada saluran-saluran mobilitas sosial. Nah, saluran mobilitas sosial ini tuh adalah jalan bagi seseorang atau kelompok yang ingin menaikkan kedudukan status sosialnya. Dia kayak misalkan contohnya itu kayak angkatan bersenjata, terus lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, organisasi politik, sama keahlian, dan terakhir itu perkawinan. Dan lanjut ada faktor penyebab dan konsekuensi mobilitas sosial itu.
Nah, kalau buat faktor-faktornya itu ada struktur sosial, yaitu meliputi lapangan kerja. Terus selanjutnya ada faktor kemampuan individu yang meliputi pendidikan, etos kerja, cara bersikap kepada diri sendiri maupun kepada orang lain. Terus ada faktor kemujuran atau keberuntungan. Dan ada juga faktor pendorong sama penghambat mobilitas sosial. Nah, faktor pendorongnya itu bisa dari faktor kondisi sosial, lapangan kerja, sama perluasan daerah otonomi, tingkat fertilitas, situasi politik, dan nah, kalau misalkan buat penghambatnya itu bisa dari kasta dan ras, bisa dari diskriminasi kelas sosial, sama kemiskinan. Nah, kalau misalkan yang terakhir ini tentang konsekuensi mobilitas sosial itu sendiri, kayak kita harus menyiapkan diri buat bisa menyesuaikan di kondisi lingkungan yang baru gitu. Kayak misalkan kita bisa beradaptasi gitu di lingkungan baru itu, kayak mau ada konflik di lingkungan baru itu, atau misalkan mau baik mau buruk itu kita harus sudah siap gitu. Nah, segitu aja presentasinya dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau misalnya ada pertanyaan, saya ditanyakan. Terima kasih. Moderatornya. Dia masih di... Udah. Dilanjutkan oleh Salwa. Saya akan mempresentasikan hasil rangkuman tentang mobilitas sosial. Yang pertama ada definisi mobilitas. Definisi mobilitas itu merupakan perpindahan atau pergantian status. Nah, menurut William Kornblum, mobilitas adalah perpindahan individu-individu, keluarga dan kelompok sosial satu lapisan ke lapisan lainnya. Terus juga ada status sosial dan peran sosial. Nah, itu dibagi menjadi 3, ada ascribe, ada achieve, sama aside. Ascribe itu diperoleh dari keturunan. Kalau misalkan kita dilahirkan dari orang yang biasa, maka keturunan kita bakalan tetap biasa aja. Terus kalau misalkan kita lahir dari bangsawan, maka nanti kita gedenya menjadi bangsawan. Terus kalau achieve itu didapat dari cara usaha. Nah, caranya itu kayak kita mau ngerubah diri kita darinya miskin jadi ke lebih tinggi lagi. Kalau assign itu diberi dari usaha juga, tapi melalui keberhasilan. Contohnya kita mengikuti olimpiade. Terus ada bentuk-bentuk mobilitas sosial. Mobilitas sosial itu ada 5 bentuknya. Mobilitas horizontal, vertikal, antargenerasi, sama integrasi, sama geografis. Kalau horizontal itu perpindahan kelompok yang setara, kalau vertikal itu nggak setara, dan kalau integrasi itu dalam satu generasi, antargenerasi itu perbedaan status, kalau geografis itu perpindahan dasar posisi geografis. Terus juga ada saluran mobilitas sosial. Itu terdiri ada 5, angkatan bersenjata, lembaga keagamaan, lembaga pendidikan, organisasi politik, sama perkawinan. Kalau angkatan bersenjata itu yang menyelamatkan negara kayak prajurit gitu. Sedangkan kalau agama itu pendeta, ustadz, dan lain-lain. Sekolah pendidikan itu memberi pembelajaran ke mahasiswa kayak guru ke kita atau dosen ke kita. Terus kalau organisasi politik itu perekonomian. Kalau perkawinan itu kita nikah sama orang yang status sosialnya lebih tinggi. Terus ada faktor penyebab. Faktor penyebabnya itu ada faktor struktural sosial, faktor kemampuan individu, sama keberuntungan. Kalau faktor sosial itu ketersediaan lapangan kerja, sedangkan kalau kemampuan itu pendidikan, etos, sama cara bersikap diri kita. Kalau keberuntungan itu dari diduga sama sama direncanakan. Terus ada faktor pendorong sama penghambatnya. Faktor pendorongnya itu ada kondisi sosial, faktor lapangan kerja, perluas daerah otonomi, tingkat fertilitas, situs politik, dan pemerintah. Kalau kondisi sosial itu sistemnya terbuka,
bakal cepat mengalami perubahan. Kalau lapangan kerja itu kesempatan kerja, terus kalau perluasan daerah otonomi, perpindahan wilayah dari kecamatan menjadi kabupaten. Terus kalau tingkat fertilitas, semakin banyak kelahiran, semakin banyak pekerjaan yang dibutuhkan. Kalau situs politik itu memperoleh pekerja dan taraf hidup dapat mendorong mobilitas sosial. Kalau faktor penghambat itu ras dan kasta, diskriminasi sosial dan kemiskinan. Kalau ras dan kasta itu perbedaan kulit putih sama kulit hitam. Terus kalau kasta itu Bali dan Hindia. Terus diskriminasi sosial itu sistem terbuka. Itu tuh bakal ngehambat seseorang buat berubah dari kelas bawah ke kelas tinggi. Kalau kemiskinan itu keinginan kita untuk berubah. Kalau misalkan kita nggak ada keinginan, kita nggak akan berubah menjadi lebih baik. Terus ada konsekuensi mobilitas sosial. Itu ada 3, penyesuaian diri terhadap lingkungan, konflik dengan lingkungan baru, adanya harapan dan kecewa. Kalau penyesuaian itu perbedaan gaya hidup, pola, sama norma-norma. Orang yang baru pindah itu kan pasti butuh penyesuaian. Kalau kita nggak bisa, itu nanti kita akan kaget sama lingkungannya. Kalau misalkan konflik itu penolakan orang baru. Kalau kita pindah rumah, kita nggak bisa beradaptasi, itu pasti bakalan terjadi konflik. Terus kalau misalkan harapan dan kecewa itu terjadi kecemburuan sosial karena kita nggak bisa menjadi lebih baik dari orang itu. Sekian, makasih. Ada yang mau nanya? Pengertian mobilitas. Mobilitas itu berasal dari kata mobilis atau bahasa latinnya berarti mudah dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain. Dalam bahasa Indonesianya mobil dapat diartikan dengan gerak atau perpindahan. Jadi mobilitas sosial itu adalah suatu gerak atau perpindahan seseorang dari suatu status atau kelas sosial ke kelas sosial lainnya. Lalu menurut sosiologi, definisi mobilitas itu menurut Sorjono Sukanto mengatakan mobilitas sosial adalah suatu gerak dalam struktur sosial yang yaitu pola-pola tertentu yang mengatur organisasi suatu kelompok sosial. Terus para ahli sosiologi mengidentifikasikan bahwa naik turunnya kedudukan seseorang dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti pendidikan, kelas sosial, orang tua, ras, pekerjaan, usia, dan gender. Yang kedua, status sosial dan peran sosial. Peran sosial diartikan sebagai kedudukan seseorang dari dalam masyarakat dan kelompoknya, atau dalam kelompok tersebut seseorang mempunyai hak dan kewajiban. Seseorang dapat memperoleh status sosial dengan berbagai macam cara, yaitu 1. Attribute status adalah status sosial seseorang yang diperoleh atas dasar keturunan atau kelahiran. Yang kedua, activate status adalah status seseorang yang diperoleh atas dasar usaha. Yang ketiga, action status adalah status sosial atas dasar pemberian. Lalu, bentuk-bentuk mobilitas sosial ada dikategorikan horizontal dan vertikal. Sedangkan horizontal itu perpindahan individu atau objek sosial lainnya dari suatu kelompok sosial ke kelompok sosial lainnya yang sederajat. Sedangkan yang vertikal perpindahan individu atau kelompok masyarakat dari suatu kedudukan sosial lainnya. Lalu mobilitas vertikal itu bisa dibagi jadi 2. Ada yang statusnya naik dan mobilitas vertikal dibagi menjadi 2. Ada yang naik dan turun. Yang turun itu perpindahan status seseorang dari kelas sosial. Sedangkan yang turun perpindahan status dan peran seseorang dari kelas sosial lebih tinggi menuju kelas sosial lebih rendah. Lalu mobilitas sosial vertikal memiliki 5 prinsip, antara lain 1. Hampir tidak ada masyarakat yang sifatnya mutlak tertutup. Yang kedua, gerak sosial vertikal tidak mungkin dapat dilakukan sebebas-bebasnya. Yang ketiga, gerak sosial vertikal memiliki ciri-ciri khas dalam setiap masyarakat. Yang keempat, laju gerak sosial vertikal yang disebabkan oleh faktor-faktor yang berbeda seperti ekonomi, politik, pekerjaan, pendidikan. Yang kelima,
Tidak ada kecenderungan yang kontinu mengenai bertambah atau berkurangnya laju gerak sosial. Lalu kalau yang ketiga, mobilitas sosial intragenerasi, yaitu mobilitas yang dialami oleh seseorang atau sekelompok orang dalam satu generasi. Sedangkan yang intragenerasi juga bisa naik dan turun. Terus yang keempat, mobilitas antar generasi, yaitu mobilitas antar dua generasi atau lebih. Yang kelima, mobilitas geografi, yaitu perpindahan seseorang atas dasar posisi geografisnya yang menekankan pada perpindahan individu atau kelompok masyarakat dari satu daerah ke daerah yang lain. Lalu ada saluran-saluran mobilitas, yaitu sarana yang menjadi jalan bagi seseorang atau kelompok orang untuk mencapai status baru yang lebih tinggi. Terus berikut garis besar saluran mobilitas sosial vertikal yang diambil dari penutaran Pitirim. 1. Angkatan bersenjata. 2. Lembaga-lembaga keagamaan. 3. Lembaga pendidikan. Terus organisasi politik, ekonomi, keahlian, dan terakhir perkawinan. Terus ada faktor penyebab dan konsekuensinya mobilitas sosial. Faktor penyebabnya ada faktor struktur sosial, kemampuan individu, dan kemujuran. Terus ketiga faktor tersebut, sedangkan pengertiannya yang struktur sosial meliputi ketersediaan lapangan kerja. Sedangkan yang individu, faktor yang perannya dalam mobilitas sosial. Terima kasih presentasi tadi saya. Silakan dilanjutkan oleh Muhammad Rifki. Ya, saya Muhammad Rifki Nurwahyu dari kelompok ingin membacakan hasil rangkuman saya. Yang pertama, achieved status adalah status seseorang yang diperoleh atas dasar usaha. Status sosial ini dapat dicapai oleh siapa saja dengan cara tertentu dan berusaha secara mandiri maksimal sesuai dengan kemampuannya. Apabila seseorang telah mampu memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam status tertentu, maka seseorang tersebut dapat memperoleh status tersebut. Contohnya, untuk memperoleh status pendidikan sarjana, maka seseorang mahasiswa diwajibkan mengikuti prosedur dan persyaratan tertentu sehingga dapat memenuhi kriteria yang ditentukan sebagai seorang sarjana. Status yang dapat diusahakan umumnya dalam bidang pendidikan, jabatan politik, dan pekerjaan. Yang kedua, assigned status adalah status sosial dan pemberian. Status ini berkaitan dengan status yang diperoleh melalui usaha. Keberhasilan seseorang dalam melakukan usaha akan diberi status tertentu, termasuk orang yang berjasa terhadap negara sering diberi status ini. Contohnya pemenang Olimpiade dalam cabang olahraga bulu tangkis, Owi dan Butet, mendapatkan gelar pahlawan olahraga. Seorang siswa memenangkan Olimpiade matematika akan mendapatkan sebutan pelajar berprestasi. Selain status seseorang, atas dasar cara mendapatkannya juga ada atas sifat seperti status aktif dan status pasif atau status laten. Status aktif orang menjalankan pekerjaan sesuai dengan statusnya. Misalnya guru mengajar di sekolah, dokter sedang praktik di rumah sakit, mahasiswa sedang mengikuti kuliah. Status pasif adalah seseorang di luar pekerjaan memiliki banyak yang sedang dilakukan. Status ini sering disebut juga status laten. Dalam kehidupan di masyarakat, seseorang memiliki banyak status, baik status yang terkait pekerjaan pokok, status yang terkait dengan ketokohan, status di dalam organisasi masyarakat, contohnya seorang guru
menjabat sebagai ketua RT dan ketua organisasi kesenian pada waktu mengajar status aktif guru, sedangkan ketua RT dan ketua organisasi kesenian status pasif atau laten pada waktu memimpin rapat RT. Status aktif adalah ketua RT, status pasif guru, dan ketua organisasi kesenian. Bentuk-bentuk mobilitas sosial pada prinsipnya adalah arah gerak atau perpindahan seseorang, yang artinya ada suatu titik awal dan titik tujuan. Titik awal adalah status pemula seseorang. Titik awal ini menentukan arah mobilitas atau perpindahan ke status yang lain. Bila status awalnya lebih rendah dan status barunya lebih tinggi, maka mobilitas sosialnya menaik. Demikian pula sebaliknya. Mobilitas sosial dapat dikategorikan menjadi beberapa, yaitu mobilitas horizontal, mobilitas vertikal naik, masuknya individu-individu membentuk suatu kelompok. Mobilitas vertikal turun, social sinking. Social sinking adalah perpindahan status dan peran seseorang dari kelas sosial yang lebih tinggi menuju kelas sosial yang lebih rendah. Disebut mobilitas vertikal turun karena mobilitas sosial yang berlangsung adalah terjadinya penurunan derajat. Social sinking memiliki dua bentuk utama, yaitu yang pertama, turunnya kehidupan individu-individu ke kedudukan yang lebih rendah derajatnya. Yang kedua, turunnya derajat sekelompok individu yang dapat berubah disintegrasi kelompok sebagai kesatuan. Contohnya, seorang ketua partai politik diturunkan atau dikeluarkan karena terdakwa korupsi. Pada mobilitas sosial memiliki 5 prinsip, antara lain yaitu yang pertama, hampir tidak ada masyarakat yang sifatnya mutlak atau tertutup. Sekaligus pada masyarakat sistem kasta. Yang kedua, gerak sosial tidak mungkin dapat dilakukan sebebas-bebasnya meski stratifikasinya terbuka karena ada hambatan-hambatan. Yang ketiga, gerak sosial vertikal memiliki ciri-ciri khas dalam setiap masyarakat. Yang keempat, laju gerak sosial vertikal yang disebabkan oleh faktor yang berbeda-beda seperti ekonomi, politik, pekerjaan, pendidikan. Yang kelima, tidak ada kecenderungan yang kontinu mengenai bertambah atau berkurangnya laju gerak sosial, dan ini bagi semua masyarakat. Yang ke mobilitas sosial integrasi. Mobilitas sosial integrasi adalah mobilitas sosial yang seseorang atau kelompok orang dalam satu generasi. Mobilitas integrasi, mobilitas sosial yang dialami seseorang selama masa hidupnya dalam satu generasi atau berdasarkan riwayat hidupnya. Mobilitas ini hanya terjadi pada generasi yang sama, yaitu adik, kakak. Ada yang memiliki banyak anak dalam keluarga ini. Secara seseorang memiliki status yang lebih tinggi dibandingkan adiknya. Sepanjang riwayat hidupnya bisa juga terjadi kebalikan. Misalnya kakak beradik semula sama-sama seorang buruh tani, adik mempunyai semangat dan bekerja keras. Hasil kerja keras sang adik meningkat ekonominya dan menjadi pandangan hasil bumi yang sukses, sementara sang kakak tetap menjadi buruh
tani. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Ya, selanjutnya presentasi dibacakan oleh Excel. Oke, mobilitas sosial. Pilih dari suatu tempat ke tempat lain. Dalam bahasa Indonesia dapat diartikan dengan gerak atau secara harafiah dapat diartikan sebagai suatu gerakan yang terjadi akibat perpindahan atau kelompok orang pada saat yang berbeda dari lapisan sosial yang satu ke lapisan sosial yang lainnya. Berikut adalah contoh pengertian mobilitas sosial menurut tokoh sosiolog dari Indonesia, yaitu Surjono Sukamto. Mengatakan mobilitas sosial adalah suatu gerak dalam struktur sosial, yaitu pola tertentu yang mengatur organisasi suatu kelompok sosial. Itu adalah status sosial dan peran sosial. Mobilitas sosial sangat erat dengan status dan peranan sosial. Peranan sebagai kedudukan seseorang dalam masyarakat dan kelompoknya. Dalam kelompok tersebut, seseorang mempunyai hak dan kewajiban. Seseorang dapat memperoleh status sosial. Yang pertama itu ada ascribe status. Itu sosial seseorang yang diperoleh atas dasar keturunan dan kelahiran. Status sosial ini diperoleh dengan seseorang sudah menempati pada status sosial tersebut. Misalnya menganut sistem kerajaan, tertentu otomatis akan turun kepada keturunannya. Juga akan dengan kedudukan orang tuanya. Yang kedua ada achieve status, yaitu status sosial seseorang yang diperoleh atas dasar usaha. Status sosial ini dapat dicapai oleh siapa saja dengan kemampuannya. Apabila seseorang telah mampu memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam status tertentu. Contohnya itu adalah seorang mahasiswa. Dalam proses untuk mendapatkan status pendidikan sarjana, maka mahasiswa tersebut harus menyelesaikan beberapa prosedur atau persyaratan sehingga dapat memenuhi kriteria sarjana. Yang ketiga itu ada assign status, yakni status sosial atas dasar pemberian. Status ini ada hubungannya dengan diperoleh melalui usaha. Keberhasilan seseorang dalam melakukan usaha akan memperoleh status tertentu. Termaksud orang yang berjasa dalam negara sering diberi status ini. Misalkan dalam ajang olahraga cabang bulu tangkis, Owi Butet memenangkan Olimpiade antar negara. Selain itu, status sosial seseorang ada juga yang dapat diperoleh berdasarkan sifatnya. Yang pertama, pekerjaan sesuai statusnya. Misalkan guru mengajar di sekolah, mahasiswa belajar di kampus, dokter praktik di rumah, dan lain-lain. Yang kedua itu adalah status pasif. Adalah status lain seseorang di luar pekerjaan yang dilakukan. Status ini juga sering disebut status laten. Poin yang ketiga itu adalah bentuk-bentuk mobilitas sosial. Mobilitas sosial ini mirip prinsipnya adalah dari gerak atau perpindahan seseorang yang artinya adalah suatu titik awal dan tujuan. Titik awal status semula yang dimiliki seseorang, titik awal ini menentukan arah mobilitas atau perpindahan ke status seseorang ke status yang lain. Mobilitas sosial dapat dikategorikan menjadi beberapa, yaitu yang pertama ada mobilitas horizontal. Adalah perpindahan individu atau objek sosial lainnya dari suatu kelompok sosialnya ke kelompok sosial yang sederajat. Yang kedua itu ada mobilitas vertikal, adalah perpindahan individu kelompok masyarakat dari suatu kedudukan sosial yang lainnya yang tidak sederajat. Yang ketiga ada mobilitas sosial integrasi, adalah mobilitas yang dialami oleh seseorang atau kelompok dalam satu generasi. Yang keempat adalah mobilitas antar dua generasi atau lebih. Yang terakhir ada mobilitas geografis, adalah perpindahan seseorang atas dasar posisi geografisnya. Selanjutnya itu ada saluran mobilitas sosial. Maksudnya itu adalah sarana yang menjadi jalan bagi seseorang atau kelompok orang mencapai status yang lebih tinggi. Seseorang untuk meningkatkan status sosialnya harus mencapai persyaratan tertentu, tapi kenyataannya tidak secara otomatis status yang diharapkan bisa melekat pada dirinya, meskipun orang tersebut memenuhi persyaratan yang diperlukan. Yang terakhir itu adalah faktor penyebab dan konsekuensi mobilitas sosial. Mobilitas sosial terjadi karena adanya perubahan status sosial seseorang di dalam masyarakat. Ada beberapa faktor yang menyebabkan proses terjadinya pergeseran status tersebut.
Perubahan status sosial menyebabkan terjadinya pergeseran dan menimbulkan serangkaian akibat pergeseran tersebut. Faktor penyebabnya itu ada faktor struktur sosial, faktor kemampuan individu, dan faktor kemujuran. Faktor pendorong dari mobilitas sosial, yaitu yang pertama, masyarakat yang mengikuti sistem terbuka, pandangan lebih terbuka, lebih maju akan mengalami mobilitas cepat. Yang kedua itu ada faktor lapangan kerja. Lapangan kerja menyediakan seseorang untuk memperoleh pekerjaan dan menentukan spesifikasi jenis pekerjaan. Yang ketiga, perluasan daerah otonomi. Adanya wilayah baru yang dikembangkan semula, kecamatan diperluas menjadi kabupaten, baru akan menyebabkan perpindahan penduduk. Yang keempat, tingkat validitas. Yang kelima, situasi politik dan pemerintahan. Faktor penghambatnya adalah penyesuaian terhadap lingkungan baru, konflik dengan lingkungan baru, dan adanya harapan dan kekecewaan. Sekian presentasi dari kami. Bila ada pertanyaan, bisa langsung ditanyakan saja kepada kelompok kami. Ya, sekian presentasi dari kelompok 6. Silakan, bila ada yang ingin bertanya, silakan lanjutkan pertanyaan. Mau nanya dong. Mau nanya ke siapa sih namanya? Oh, ke Sinta. Boleh gak? Iya. Oh, kan tadi pas yang achieve status itu kan cuma nyebutin satu. Saya masih kurang ngerti tuh contohnya, bisa sebutin contoh lain nggak? Sifat status ya. Contohnya kan tadi kayak status pendidikan, sarjana gitu-gitu. Nah, Iya. kalau sifat status itu bisa diperoleh tuh kayak dari ini juga. Contohnya tuh bisa dari status yang didapat tuh diusahakan umumnya dalam politik dan pekerjaan kan. Sistem politik di Indonesia memungkinkan seseorang menaikkan status sosial melalui partai politik. Nah, tadi kan nggak cuma pendidikan sarjana aja, bisa jadi kayak jabatan gubernur atau misalkan dia jadi bupati, itu bisa diperoleh statusnya tuh kayak gitu. Jadi nggak cuma mahasiswa mahasiswa jadi sarjana kayak gitu sih kurang lebihnya. Oh gitu, makasih ya. Ya. Oke, pertanyaan kedua. Siapa? Pertanyaan kedua. Mau nanya ke Rifki. Kan definisi menurut para ahli itu ada banyak. Jelasin menurut Horton dan Han. Dan yang mana ini? Mana dah? Mana? Oh, udah. Iya, jawabannya Harton dan Han. Menurut Harton dan Han adalah mobilitas sosial adalah suatu gerak perpindahan dari suatu kelas sosial ke kelas sosial lainnya. Ya, sekarang pertanyaan ketiga saya ingin bertanya ke Salwa. Salwa, jelasin dong tentang konsep mobilitas sosial, itu apa sih? Terima kasih. Konsep mobilitas itu ada pengertian, ada definisi, ada status, ada bentuk-bentuk mobilitas, ada saluran mobilitas, ada faktor penyebabnya, ada faktor penghambat sama pendorong, sama konsekuensi mobilitas sosial. Udah. Sekarang pertanyaan kelima, silakan.
mau tanya ke Lia. Itu kan tadi kan ada yang mobilitas vertikal kan. Terus mobilitas vertikal itu dibentuk lagi jadi 2 bentuk. Yang social thinking itu apa aja? 2 bentuk itu. Kasih. Social thinking itu memiliki 2 bentuk utama, yaitu 1. Turunnya kedudukan individu-individu kedudukan yang lebih rendah ke derajatnya. Kedua, turunnya derajat sekelompok individu yang dapat berupa disintegrasi kelompok sebagai kesatuan. Oke, makasih. Oke, sekian presentasi dari kelompok 6 selesai.